Welcome to podcast Agak Aneh. Dimana ada keanehan di situ ada podcast Agak Aneh. Karena yang aneh hanya di podcast Agak Aneh. Kalau nggak aneh bukan podcast Agak Aneh namanya. Namanya podcast Agak Aneh. Ya aneh lah. Langsung aja kita hari ini akan membahas putaran ayam, tepatnya ayam hias. Jadi tujuannya kita membahas ayam hias. Jadi sebelum itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang terbaik, memang podcast agak aneh, memang aneh lah. Nah, berarti kalau untuk itu ya wajar ya, berarti kita membahas tentang ayam-ayam hias. Nah, ayam hias kayak mana modelnya? Itu wajar, coba dulu disebutkan gitu ya. Lu kan pengen tahu gitu, penasaran. Begitu, dan gimana spesifiknya dan bagaimana fotonya begitu. Baiklah, jadi yang pada pertama kalinya kita bahas ayam pertama, ayam hias ekor lidi. Sebetulnya ayam hias ekor lidi ini termasuk semi ayam hias ya. Kenapa saya katakan begitu demikian? Karena ayam hias jenis ekor lidi ini dia kayak ayam laga, tapi bukan untuk dilaga ya yang pastinya. Tapi nggak tahu dulunya tadi diadukan atau enggak. Nah, semi ayam hiasnya ini kayak ayam laga, model ukuran badannya kayak ayam Bangkok, cuman ekornya itu yang berbeda. Namanya kayak yang dibilang ekor lidi, jadi ekornya itu bulunya baru, ekornya panjang-panjang bisa. Jadi itu seni de ayam hias ekor lidi, jadi di ekornya gitu ya, panjang ya, bisa bilang kalau taksiran, kalau sekarang dalam buat kalau gini lah, taksiran gitu ya. Dan itu dia, dan fotonya nanti ada setelah ini nanti, foto ayam ekor lidi. Keren juga berarti ya kalau ayam hias ekor lidi ini ya. Dan kalau menurut Butong itu sering untuk dibuat sebagai ajang kontes gitu ya. Ekor lidi tidak tahu sekarang masih ada pengadaan di tangga kontes gitu ya, ayam hias ekor lidi. Dan kalau nggak salah ini ya begitu, agak lumayan juga kalau dewasa, kan begitu kan ya. Keren sih yang kita bahas nih, ayam pertama ini ekor lidi. Dan kalau dari Butong sendiri ya, untuk bicara tentang ayam hias dari Butong ini, ayam yang dongtau, dan ayam dongtau ini saya lihat itu nggak salah, ini kalau nggak salah ya dari luar juga, Thailand entah mana pun engkau juga gitu, pernah lihat juga dulu gitu. Cuman ayam hias jenis ini kakinya gitu, jadi kakinya itu besar gitu. Jadi kalau kita bilang ayam hias jenis ini kakinya kayak macam kena tumor gitu. Tapi bagi yang paham, orang bilangnya ayam dongtau ini ayam kaki gajah gitu. Jadi yang dinilai seninya seni di kaki gitu. Kalau yang pertama, ayam yang pertama tadi ekornya, makanya namakan ekor lidi. Nah, kalau yang ayam yang kedua ini ayam dongtau yang dinilai itu dari kakinya kaki gajah.
Dia itu kayak taksiran aja lah. Kalau misalnya satu kakinya itu baru dia 3 jempol kaki, kok 3 jempol kaki, 3 jempol tangan kok digabungkan ini ya. Bisa ya, bisa lihat kayak kumpulan. Nah jadi ya pada ayam kedua ini itu udah tahu yang seperti apa. Setelah itu ada tutorialnya nanti di tempat saya dongtoy. Jadi itulah yang mau dinilai dari sapi ayam dongtoy ini. Dan nanti ada gambarnya cuplikannya seperti apa nih. Keren juga berarti ini yang video kedua yang dijelaskan saya dongtao. Seninya di kaki gajah namanya. Ya nggak tahu bilangnya kalau kaki kena tumor ya. Dan kalau nggak salah ini wajar ya. Di sekitaran taksiran lumayan ambil. Kita jadi harga jualannya itu ya pasar. Nah kemudian kalau untuk video ketiga ini kita membahas tentang ayam masih seputar kaki ya, biar lebih berurutan. Yang pertama tadi ekologi, yang kedua ayam dongtao ya. Jadi ekologi yang pertama ayam dongtao kaki gajah. Nah yang ketiga ini ayam hias jenis di kakinya yaitu kaki gunung. Nah kenapa dinamakan ayam hias kaki gunung? Karena kaki pada bagian depan kan kaki ban depan, itu kayak menonjol gitu bagian, makanya dinamakan ayam hias kaki gunung. Kadang ayam hias kaki gunung ini sering dipakai pada ayam jenisnya apa ya, ganoi sering ada, tapi bisa juga sih disilangkan dengan ayam lain dan hasilnya seperti apa. Seringnya yang aku tahu di internet itu ayam ganoi silangkan Saigon, ada pun ganoi juga, jadi gitu. Kita juga berbagai macam persilangan itu apa ya, kan asal-asalnya orang ada mati dari berasal ayam apa dulu. Dan kalau untuk bibitannya lumayan ayam kaki gunung. Jadi itulah pada ayam yang kelihatan dulu. Dan nanti kali ketiga video ketiga ini kaki gunung. Oke, pada video selanjutnya ini yang video keempat ya, ayam keempat ini tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ekologi, yang kedua dongtao, yang ketiga kaki gunung, dan yang keempat ini yang akan kita bahas seputar masih kaki ya. Jadi ayam hias sisik buaya. Jadi sisik buaya ini sebenarnya yang lebih sering kita jumpai masih di seputaran ayam kayak ayam naga, bangkok, kayak apa gitu. Di bangkok klasik juga mungkin ada yang buaya. Kemudian di ayam ekologi juga ada mungkin sebagian sisik buaya jadi di kakinya gitu ya, yang dinilai kakinya seperti yang tadi video kedua dongtao yang dinilai kakinya, video ketiga kaki gunung yang dinilai kakinya, dan yang keempat yang dinilai kakinya juga si buaya. Jadi sisiknya itu mekar-mekar gitu ya, kayak macam kayak mengelupas gitu lah ya. Dia kayak modelnya kayak timpahan seng gitu ya, model timpahan seng gitu. Jadi itu. Jadi seperti apa modelnya nanti saya kasih gambar. Jadi begitu.
Dan untuk yang berdasar kita bilang tadi ya, itu lumayan juga harganya gitu, kalau udah besar gitu. Cuman nggak mau memberikan tentang apa harga ayam itu. Mungkin saja saudara sekalian lihat di internet yang aplikasi saya kalau dia itu di Facebook gitu ya, untuk melihat ayamnya, karena sering adanya orang postingan di situ, Facebook Marketplace. Mantap sekali, termasuk jenis ayam bagus ya, yang jarang kali sih. Jadi kalau ada pun mahal juga yang ayam itu tadi ya, ayam si buaya keren yang paling 74 kita lihat lagi. Dan kalau dari wajar gitu ya Butong ya, penambahan juga masih di seputaran kaki. Ada juga dia kayak batu raja, cuman kita lagi nggak bagus itu. Ya ada sih mirip-mirip itu ya, melingkar. Cuman saya menjelaskan hanya sebagian kecil, jadi nggak masuk kategori yang menurut Pak Jawa bagus gitu ya. Gitu ya. Nah, seputaran kaki udah, dongtau, baru kaki gunung, buaya. Nah, video kelima ini dari Wajar bahas tentang ekor panjang. Ayam ekor panjang, mengapa dinamakan ayam ekor panjang? Bulunya panjang, itu bulu ekornya, ada yang mencapai 2 meter, 2 meter kurang. Ternyata rata sisanya segitu, man payah kalau untuk mencapai 2 meter, butuh waktu bertahun-tahun dan perawatannya juga gitu. Ya, ini ayam ekor panjang ini ya model konsep kandangnya beda dia. Dia dibuatkan kayak lemari gitu, kandang ayam hias ekor panjang. Dan kalau lihat seputaran artikel ayam hias ekor panjang ini dulu kayak orang zaman kerajaan gitu, kayak kekaisaran, kekaisaran yang konon katanya, cuma nggak tahu lah. Dan ayam hias ekor panjang ini sering dibuat ajang kontes gitu loh, kalau ayam hias terpanjang ini. Dan komunitasnya lumayan banyak. Cuman kalau untuk ayam hias ini, kalau kita nggak betul-betul merawatnya, maka yang ada tak bagus itu nanti hasilnya. Kita tidak model aja banyak, tidak ada pondok ayam harus seimbang. Jadi itu untuk ayam hias ekor panjang itu pokoknya lumayan keren lah, ayam hias ekor panjang sesuai namanya juga. Dan untuk ukuran nggak tahu kita bisa kali kalau ayam hias ekor panjang untuk ukuran badannya. Jadi begitulah, nanti setelah video kelima ini saya kasih gambar kayak apa itu ayam hias ekor panjang. Dan nggak terasa udah kelima ya. Ekor ini pertama, yang kedua tadi dongtau, yang ketiga kaki gunung, yang keempat kedua ya, dan yang kelima ini yang ekor panjang. Dan untuk bagian ekor yang pertama ekor ini, jadi begitulah. Dan termasuk keren juga ya, kita sharing-sharing tentang ayam, termasuk bagus juga ya. Memang bagus namanya, memang saja, cuman tadi emang betul perawatannya agak lebih kalau ayam hias yang menurut saya kurang gitu ya. Jadi kalau untuk ekor ini lumayan sulit gitu untuk mempertahankan. Dan
butuh waktu. Nah untuk ayam tadi udah, tadi sekedar penanggapan aja. Yang kemudian video ke-6 ini kita akan membahas ayam hias. Sebenarnya ada bilang hias juga, kadang ada bilang hias, kadang enggak, tapi kita sebut aja lah. Ayam yang kena ini ayam Saigon. Nah kenapa dimakan Saigon? Mungkin nggak tahu juga kayak mana ya ayam Saigon. Cuman yang dinilai ini ayam Saigon ini yang dinilai lehernya, bodikannya. Nah tahu nih, lehernya memang gennya gundul gitu, gen lehernya ayam Bangkok. Ya, ayam Bangkok. Saigon, air botak, kadang kenal udah banyak persilangan Saigonnya yang orang untuk penjualan yang kadang jarang orang jual ini ayam Saigon kota ini. Jadi itulah kalau video ayam Saigon, ayam yang botak seperti apa nanti saya kasih gambar pada video ke-6 Saigon. Ini ayam leher botak begitu, ayam Saigon si leher botak, dan botak memang dari sininya bagian kantong makanannya itu ada Oke, mantap juga pada video yang ayam Saigon ya. Jadi ayam si leher botak, ini lehernya. Dan sejauh ini kita udah sampai mau video ke-7 ya. Video ke-7 ini kita membahas tentang ayam hias Brahma. Jadi ukurannya agak besar dari Bangkok ini. Dia ayam-ayamnya gemuk, termasuk gemuk. Dan dia lebih jelasnya ayam Brahma, nama India itu ya. Dia kakinya ada bulu gitu. Dan ayam hias Brahma ini banyak jenis-jenisnya. Yang ada yang alami, ada yang silangan, cuman nggak tahu kayak silangan kayak mana. Pun banyak jenisnya. Nanti seperti apa detailnya lihat di YouTube atau internet. Seputaran ayam Brahma di pada video saya kasih gambarnya itu ya. Dan ayam Brahma ini udah besar, ada bulunya di kaki gitu, di kaki. Dan untuk pertumbuhannya pun termasuk cepatnya. Aku pernah mencoba beli, tapi udah ada lagi. Cepat dia besar ayam hias ini. Dan kalau untuk besar ya lumayan juga makannya ayam Brahma ini. Jadi ayam Brahma ini kalau itu dinilai ya hampir merata sih dari ukurannya sama di kakinya juga gitu ya. Di video 7 kali ini ayam Brahma. Dan nanti saya kasih fotonya gitu pada video. Jadi begitulah. Ini ayam Brahma pada video. Nah, video selanjutnya pada video ke-8 ini kita akan membahas tentang ayam cemani. Dan ayam cemani juga yang sering bilang orang warnanya hitam, memang hitam semua, darah hitam. Tapi salah deh, kan pernah kita bahas ayam cemani ini darah merah, cemani hitam ya, dan gelap. Itu warna putih. Jadi waktu saya sembelih itu saya buat gilingan bakso ya, ada nanti memang enak rasanya, beda dari jenis ayam lain gitu ya. Kalau untuk dibuat gilingan bakso, namanya setiap ayam beda-beda ya kualitas rasa ya, dan enak banget ya, rasanya kayak beda kali lah gitu. Jadi ayam jenis ini termasuk ayam hias ya, hitam, dan sering juga disebut sambal atau orang, tapi menurut saya ya biasa aja gitu ya. Dan manfaat ayam cemani ini bagi kesehatan, dan seperti apa manfaatnya banyak intinya, ikut aja gitu. Dan jenis ayam cemani ini banyak guys ya, orang taunya ya cuman aja warna hitam, tapi nggak gitu juga kontennya.
Cemaninya ada beberapa jenis, ada cemani lidah hitam, lidah abu, tapi yang sering ada itu yang ada terus lidah abu hitam jarang, dan identik oleh cemani hitam ya. Kemudian jenis selanjutnya berkisar cemani, dia kayak ayam hutan ya, memanjang ya. Ekornya panjang, jadi besar cemani ini hitam semua kayak cemani ini, cuma beda tampilan model ayamnya aja. Baru ayam cemani bulu jarum, jadi kayak dia bulunya nggak kayak biasanya, dia kayak bisa-bisa gitu, nggak ada bulu lebat kayak macam ayam pada kita umumnya kayak ayam jago. Dia satu-satu bulunya halus-halus, cemani bulu jarum ya. Baru bulu keriting, nah jadi itu cemani itu harganya pun lumayan, jadi intinya itulah ya. Kalau kita harus ke market, kalau jalurnya mana yang bagus, seperti itulah. Oke, kita bahas video selanjutnya. Tadi video ke-8 ya, bahas tentang cemani, dan video ke-8. Dan yang sekarang ini kita membahas ayam hias Polandia ya, bukan daerah dari Polandia. Saya nggak tahu ini ayam ini dari Polandia atau enggak. Jadi yang saya bilang ayam Polandia ini ya bahasa orang pedagang ya. Memang di internet itu memang ayamnya ayam Polandia bilang itu. Dan jenis ayam Polandia ini banyak ya. Yang aku tahu ini ayam Polandia, yang aku tahu jenisnya itu ayam Polandia Charmonis. Dia kemasan dia yang putih-putihnya, dan itu mahal. Selain mahal dan bagus juga, dan kalau punya itu kayak keren gitu, bagi orang yang paham, keren bentuknya. Dan ayam Polandia tersebut yang membuat unik, dia seninya itu di ini, dia di bagian kepala, di rambutnya. Jadi dia kalau ini kan kepala dia, di kepala dia rambutnya ini dia rambutnya pada yang Polandia. Jadi saya mau bilang tuh rambut ekornya itu kayak model bulu ini ya, rambut petak kalau aku bilangnya ya, kayak Polandia. Jadi gini, bulu-bulunya tuh bulu-bulu kepalanya gini, jadi modelnya keren ya, ayam Polandia. Kalau itu seninya kayak standar sih, ukuran badannya kayak bangkok, dan memang yang dilihat sih ya, memang kepalanya aja ya unik, bulunya itu yang dinilai ayam Polandia. Cuman kalau apa gini ya, jenisnya banyak sih, jenis ayam Polandia. Bagi yang nggak paham ya, Polandia itu satu jenis aja gitu, ada banyak. Intinya itulah ayam Polandia ini. Seperti apa nanti dari video-video yang ada ini, nanti saya cantumkan gambar gitu ya. Dan itulah pokoknya penjelasan dari ayam Polandia. Untuk daerah saya kurang tahu asal muasal, cuman saya lebih mengagumi ayamnya aja gitu, yang unik. Dari video pertama dan video selanjutnya jadi begitu. Dan selanjutnya pada video ke-10 ini ya, tadi kan Polandia ini 9, dan yang ke-10 ini ayam cemani, tapi ini ayam cemani berkisar. Jadi ini simpel aja, tapi tadi udah dijelaskan juga. Dan intinya ayam cemani berkisar salah kita ayam berkisar
cemani berkisar berkisar cemani. Oh, ini penyebutannya ayam berkisar cemani, ternyata berkisar cemani. Dan ayam berkisar cemani ini ukurannya unik, panjang, tak kayak ayam ini pada biasanya kita tahu ya. Ayam biasa kayak macam-macam kayak ukuran ayam kampung atau ayam kampung. Kalau ini dia ayam model hutan, panjang ya, berkisar cemani. Bukan model ukuran ayam hutan dia biasa saja, tidak ada yang manjang. Nanti adalah pesan untuk menggambar ini. Yaitu unik aja dia itu, bentuk tubuhnya itu kayak ayam hutan. Ayam berkisar cemani ini hitam begitu. Pokoknya ini unik gitu ayam berkisar cemani ini, beda dari yang lain. Jadi begitulah ayam berkisar cemani. Dan nanti saya akan jemput pada video ke-10 kali ini, berkisar cemani. Pada video selanjutnya, pada video ke-11 kali ini Wajal akan berbincang tentang ayam pendek-pendek ya. Jadi yang Wajal sekarang pendek ini ayam kate namanya. Ayam kate ukurannya kecil juga kan kayak ayam jago, cuman ukurannya ini gitu ya. Kalau Wajal bilang ayam kate jalannya tuh kayak tempe yang di jalan. Baru ayam Brahma, membedakan kaki sama serangga itu aku sama gede. Cuma kalau Brahma ini jadinya lebih suka atas, jadi kalau antara jadinya dia lautnya dia diteropin Brahma. Jadi kalau kata masa Brahma dari tempat pasti biasanya jadi perbedaan ayam pendek-pendek ini, ayam pendek-pendek. Jadi nanti saya foto bagi saran pada kali ini jelas ayam Brahma dengan satu. Oke, video selanjutnya pada video selanjutnya ayam hias bulu kapas. Kalau orang bilang orang awamnya, tapi kalau nama sebenarnya ayam hias ini namanya American Silky. Dan jenis American Silky ini pun banyak macam warnanya, ada hitam, abu, kuning, oranye gitu ya, itulah. Dan ayam yang American Silky ini atau sering disebut orang ayam kapas, memang ayam ini lembut itu bulunya bukan ya bulu ayam pada umumnya, bulu kayak kucing Angora gitu, lembut gitu. Dan saya pun punya juga ayam hias tinggalan ayam, itulah ayam kapas American Silky. Dia tuh full bulu, dia full bulunya keren ya. Orang pada kakinya ada bulunya, kakinya jambul kayak brewok di kota. Jadi itulah ayam kapas atau American Silky. Jadi ayam yang saya tinggal itulah sebenarnya yang ada di American Silky. Kalau menurut saya cerita ayam ya, American Silky ada yang terakhir American Silky, cemani, Polandia, Brahma, Lianan Madura, berapa lagi ya, itu aja sih. American Silky, cemani, Polandia, Brahma, kalkun. Pada obrolan ini tentang ayam kapas atau American
akan membahas ayam cemani. Cemani udah saya sebutkan tadi pada video sebelumnya. Jadi ini cemani ini bulunya unik ya, cemani bulu jarum. Jadi dia kalian bisa, jadi kayak macam ayam tapi kayak unik. Dan seperti apa cemani bulu jarum nanti saya kasih foto setelah ini. Jadi intinya yang cemaninya unik pokoknya, cemani bulu jarum. Itulah kira-kira bulu jarum. Pantas saya bilang bulu jarum karena bulu apanya itu dia cuman batangan bulunya itu aja, dia halus itu bulunya, itu batangan bulunya. Jadi ibaratnya lah, ini kan bulu, ini kan ibaratnya batang bulu itu ya, ini halus ya itu. Jadi saya kasih gambar. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas ayam lain lagi, ayam hias. Tapi yang video ke-13 tadi yang belum disebut nama angkanya, yang video 13 tadi sebelumnya ayam cemani bulu jarum, jadi itu. Nah, dan yang ke-14 ini ayam hiasnya, dia bukan kayak macam, bukan termasuk ayam walaupun termasuk kategori ayam ya. Jadi nama ayamnya ayam sempidan gitu, macam-macam ayam sempidan banyak. Sempidan biru, ayam sempidan apa lagi, cuman yang saya ingat itu ayam sempidan. Jadi kategori ayam hutan, walaupun di hutan itu bukan ayam pada umumnya yang kita tahu itu, jarang kita tahu. Kita tahunya ayam sempidan ini di kebun binatang gitu, ayam sempidannya ya. Ya, identik sempidan ini di kepalanya itu ya. Jadi dekat kelopak matanya dia itu kayak ayam sempidan ini kayak macam pakai topeng gitu ayam sempidan. Dan ukurannya ya standar lah ya. Dia kategori ayam tapi yang bukan ayam gitu ya, kayak macam campuran lah gitu ras gennya, tapi saya kurang paham juga. Tapi kayak macam ada berbau ayamnya juga, artinya kayak ayam gitu, kayak bilang ayam semi-semi kayak burung gitu ayam ini, ayam sempidan ini. Jadi itu aja sih, dia lebih apanya ke kepalanya gitu dominan ya. Jadi seperti apa nanti ini gambarnya ini nanti ayam sempidan pada video ke-14 ini. Dan itu aja pada ayam yang ke-14 ini sempidan, saya kasih gambar. Dan pada video kali ini, video ke-15, Wajah membahas tentang ayam ringneck pigeon, kayak bahasa Inggris gitu ya. Dan ayam ini juga sama kayak pada ayam sebelumnya sempidan tadi, ayam ringneck ini kayak macam dibilang kayak ayam tapi bukan ayam. Tadi yang ayam sempidan tadi ya ukurannya kayak besar standar gitu kan. Kalau yang ini dia agak pendek-pendek kecil, tapi dia ekornya panjang, ayam ringneck pigeon ya. Jadi kayak lebih tepatnya ayam jenisnya full mirip kayak burung gitu ya, yang nggak bisa terbang. Terbangnya itu kayak pendek-pendek gitu. Jadi jenis ayam ini kategori kayak bukan jenis ayam lagi, lebih ke burung gitu. Nah, ayam ringneck pigeon ini banyak macam-macam jenisnya ya. Ada yang ringneck model mukanya kayak bertopeng, ada topeng itu berkelopak dia bagian sininya. Ada juga ringneck golden pigeon ini kayak macam ini dia, rambutnya kayak kaisar biasa gitu, kayak orang topeng perang kaisar dulu,
kekurangan lah gitu, punya baju-baju besi itu. Jadi seperti apa, lebih banyak kalian cek aja macam-macam ring neck, piston, apa segala macam di internet banyak tuh, keren. Banyak yang dinilai nih, ya bisa jadi bulunya, kepalanya, apanya lah gitu. Baik tuh, warnanya juga bagus ininya. Dari semua jenis ring neck piston saya suka semua, tapi yang suka saya ring neck golden piston itu. Dan seperti apa kelanjutannya nanti pada ring neck ini nanti saya kasih gambar pada video ke-15 ini. Ring neck piston itu nama ininya ya, cuman itu banyak lebih belakang bawah pada air. Pas diri saya kayak macam bukan ayam, kakinya kayak macam ayam. Ya seni kakinya pun susah sih, ada macam bingung gitu. Kategori ayam apa kategori burung gitu, serba salah. Oke, video selanjutnya pada video yang ke-16 ini saya butuh bahas tentang ayam mutiara ya. Jadi ayam mutiara ini kayak udah kayak bukan ayam lagi loh bentuknya. Bisa dibilang kayak ayam dan sedikit kayak burung juga, kampung juga. Dia bulunya ini unik ya, foto-foto hitam putih. Dan ada jamurnya untuk teman-teman, ada jambul tanduk-tanduk itu ya kalau dari dewasa. Dan ayam mutiara ini bentuk tubuhnya unik, dia kayak macam kayak petak-petak gitu sekilas, walaupun bukan nggak petak. Jadi gitu dia model ayam mutiara tersebut. Walaupun nggak ada mutiaranya ya, namanya nama ayam hiasnya itu mutiara. Cuman kalau untuk ayam mutiara ini dia kalau udah dewasa pakannya lumayan banyak juga dia kalau makan. Dia kayak setengahnya kayak ayam kalkun dia ukurannya badan dan boros makan juga. Tapi kaki guys ayam mutiara ini. Jadi seperti apa pada video ayam mutiara saya kasih gambar. Oke, video selanjutnya pada kali ini video yang ke-17. Video yang ke-17 ini saya akan membahas tentang ayam kalkun. Nah, ayam kalkun ini banyak unikan yang dinilai. Tapi kalau orang udah bosen, yang enaknya ayam kalkun ini lebih ke suaranya unik kalau ganggu. Jadi kalau suara kayak gangguin, peluk-peluk hilang, gitu dia para kalkun itu. Jadi setiap pada umumnya yang buat unikan ayam itu pada di jantan ya, keren ya, bagus bentuknya. Tapi kalau untuk ikutin gennya kuat pada dominan ayam lebih ke betinanya lebih besarnya dibanding jantan. Tapi kalau jantannya hanya untuk menarik aja bagus, gitu ya. Ya kalau ayam kalkun ini yang jantan ya dia ini leweng-leweng dia, tahapannya jenggernya, tahapannya bawah itu lain. Jadi macam-macam kalkun ini pun banyak jenisnya. Kalkun lumayan juga ini besar ya, hampir tinggi 1 meteran gitu. Dan ayam mutiara ini aduh boros makan guys, belum lagi boros dari makan ayam mutiara. Kalau untuk makan BR aja nggak sanggup lah, makanya orang campuran BR, deda, tak apalah campuran. Kalau juga saya makan campur tak sayuran, daun-daunan untuk mengurangi daya makan. Dan setelah seperti apa saya kasih
gambar pada video kali ini, video ke-17 ayam kalkun. Video kali ini nanti itulah saya kasih gambar pada video kali ini ke-17 kalkun. Video terakhir kali ini video ke-18. Pada video ke-18 terakhir ini Buto membahas tentang ayam AK47 ya. AK47 ini Buto membahas ayam AK47 ini. Jadi ayam AK47 ini kenapa dinamakan AK47 kurang tahu juga dinamakan. Mungkin karena daya tarungnya dia terbang cepat lincah, sering terbang dan disebut nama AK47. Dan AK47 ini yang ada saya ketahui, lihat di internet, searching di Facebook Marketplace, banyak yang jual di Bali AK47 ini. Dan dia ayamnya agaknya agak sedikit kecil dari ayam Bangkok, cuma dia slim dia. Yang juga jelaskan seperti saya kasih gambarnya. Dan kecil-kecil sangar gitu. Kalau untuk daya tarung gitu, bukan berarti untuk bertarung ya, cuman saya menyebutkan dari ayam tarung ini. AK47 dia lebih lincah gerak dibandingkan dengan ayam Bangkok gitu kalau misalnya tarung. Dan untuk harga lumayan keren. Identik khas Bali, kurang tahu juga ya, rasa aku identik Bali. Jadi kalau salah penyebutan apa kurang maaf, saya kan hanya sekilas-sekilas saja membahas putaran ayam yang berdasarkan saya tahu aja. Jadi AK47 dan seperti apa yang saya kasih gambar. Dan intinya itu aja lah pembahasan dari kami antara wakjal dan butong. Jadi itulah antara ayam-ayam hias maupun ya bisa dibilang ayam hias atau enggak, yang ada yang kurang pas penyebutan ayam hiasnya. Dan intinya yang kami bilang ini antara wakjal dan butong, ayam yang menurut kami bagus dan keren aja ayam-ayam tersebut. Jadi itu aja, mantap lah. Tadi dari video terakhir dari butong. Terima kasih. Mungkin itu aja video kami seputaran ayam ya, macam-macam jenis ayam hias. Dan apabila ada salah kata atau penyebutan yang kurang pas atau lainnya, kurang mohon maaf, ini sekedar sharing aja gitu ya, dan maklum aja lah gitu ya. Itu aja seputaran ayam. Saya wakjal diri dan wakjal akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya butong, dan juga apabila ada salah kata penyebutan pas bagaimana, butong mohon maaf, dan butong akhiri dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih dan pamit undur diri. Dan mantap. Sukses selalu buat kalian semua para penonton.